Halo kawan-kawan, selamat datang di video DKK Academy mengenai Business Storytelling. Komunikasi seputar bisnis seringkali dikemas dalam bentuk yang sangat fokus pada fakta-fakta dan angka-angka. Namun, fakta dan angka ternyata justru seringkali gagal menciptakan pemahaman bagi target audience. Menurut penelitian, memori manusia lebih responsif terhadap cerita dibandingkan fakta. Dalam konteks bisnis, melalui cerita kita dapat menggambarkan dengan lebih jelas fitur dan manfaat dari produk, membangun hubungan emosional dengan audiens, dan dalam jangka panjang meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap brand. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan cerita yang menarik bagi pelanggan dengan business storytelling. Business storytelling sendiri biasanya merupakan kisah yang menceritakan keterhubungan antara produk dan pelanggannya. Keterhubungan tadi dapat berupa pengalaman pelanggan menggunakan produk ataupun nilai atau manfaat produk bagi pelanggan. Cerita yang dirangkai untuk business storytelling tidak jauh berbeda dengan cerita lain pada umumnya. Sehingga biasanya terdapat beberapa elemen utama, yaitu hero atau tokoh utama, struggle atau tantangan, goal atau tujuan, universal truth atau kebenaran universal, dan solution atau penyelesaian. Hero atau tokoh utama di sini dapat berupa pelanggan ataupun bahkan brand suatu bisnis, tergantung konteks yang diangkat. Struggle atau tantangan merupakan masalah atau kendala yang muncul dan harus dihadapi oleh tokoh utama. Goal atau tujuan adalah hasil akhir atau situasi ideal yang ingin dicapai. Universal truth merujuk kepada kondisi atau kebenaran yang berlaku bagi semua orang, termasuk tokoh utama ini. Elemen ini berfungsi menjadikan cerita lebih relevan bagi yang mendengarkan. Misalnya, rasa ingin disayangi, kehidupan yang selalu berubah, dan lain-lainnya. Solution di sini adalah penyelesaian, di mana tokoh utama berhasil melewati struggle-nya dan mencapai goals-nya. Tentunya di sini brand atau produkmu digambarkan sebagai elemen utama yang memungkinkan penyelesaian ini terjadi. Atau jika tokoh utamanya adalah brand kita sendiri, menggambarkan bagaimana produk berhasil bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih menarik bagi pelanggan. Kita ambil contoh storytelling yang sering digunakan oleh Airbnb, sebuah platform online yang menjadi wadah untuk sewa-menyewa kamar, apartemen, ataupun rumah dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk keperluan berlibur. Tokoh utama yang diangkat biasanya adalah orang yang ingin mengunjungi lokasi baru untuk berwisata. Namun, menghadapi tantangan, sulitnya menemukan tempat penginapan terjangkau, tapi kualitas terjamin. Saat ingin mencapai goal, liburan ideal dengan biaya yang terbatas. Universal truth-nya adalah ketika berwisata, kita ingin merasakan pengalaman lokal di daerah yang dikunjungi. Sehingga penyelesaiannya adalah menghadirkan Airbnb yang memungkinkan tokoh utama berhasil mendapatkan tempat penginapan dengan harga terjangkau, kualitas terjaga, dan sekaligus memberikan pengalaman lokal yang otentik. Oke, jadi dalam video ini kita sudah membahas mengenai manfaat business storytelling dan bagaimana cara menyusunnya. Nah, sebenarnya business storytelling ini dapat digunakan untuk apa aja sih? Business storytelling biasanya digunakan sebagai bagian dari key message dalam aktivitas marketing, iklan, dan branding sebuah perusahaan supaya menjadikannya lebih menarik dan lebih relevan bagi calon pelanggan. Untuk mempelajari business storytelling lebih lanjut, jangan lupa untuk ikutin terus rangkaian video DKK Academy ya. Sampai jumpa.